wabarakatuh. Nama saya Rani Rahmawati dari kelas 5B Ekonomi Syariah akan menjelaskan mengenai sistem pemrosesan transaksi. Apa SPT itu? SPT adalah bentuk sistem informasi yang paling sederhana karena fungsinya adalah mencatat data, memproses data, dan menghasilkan informasi baku. Adapun tujuan SPT yaitu mencatat transaksi data, mempercepat pemrosesan data, menyajikan informasi, meningkatkan kinerja dan pelayanan. Lalu terdapat karakteristik SPT, yaitu SPT berfungsi mencatat ke dalam basis data, digunakan oleh pengguna akhir, menyajikan laporan yang baku, diperlukan harian, berguna untuk membuat keputusan terstruktur, dan menggunakan perangkat input-output yang bervariasi. Dalam SPT terdapat 6 komponen, yaitu prosedur, perangkat, dokumen, sistem pengendalian internal, proses pengendalian internal, dan basis data. Terdapat 3 kegiatan utama dalam SPT, yaitu yang pertama mencatat data dan transaksi, yang kedua memproses data, dan yang ketiga menghasilkan informasi baku. Dalam SPT terdapat operasi data, di mana menurut Butch dan Starter terdapat 10 operasi data, yaitu capturing, pemeriksaan, penggolongan, penyusunan dan penyortiran, peringkasan, penghitungan, penyimpanan, pengambilan kembali, reproduksi, dan pengkomunikasian. Menurut Butch dan Starter dalam Mukijab, ada 4 metode pengolahan data yang penting diketahui, yakni yang pertama metode manual. Dalam metode ini, semua operasi data dilakukan dengan tangan dan bantuan alat-alat penting seperti pensil, penggaris, kertas, dan lain-lain. Lalu yang kedua, metode elektromekanika. Metode ini merupakan gabungan antara orang dan mesin. Lalu yang ketiga, ada metode punched card equipment. Metode ini mengandung penggunaan semua alat yang dipergunakan dalam sistem warkat unit. Prinsip warkat ini adalah bahwa data mengenai seseorang, suatu objek disimpan dalam sebuah kartu. Sejumlah kartu mengenai subjek yang sama digabungkan bersama membentuk file. Lalu yang keempat, ada metode electronic computer. Metode ini merupakan suatu susunan dari alat-alat masukan atau input, unit pengolah dan alat-alat pengeluaran atau output yang digunakan. Materi selanjutnya yaitu tentang pertimbangan seleksi metode pengolahan data. Pemilihan metode pengolahan data yang tepat, penganalisis sistem harus memahami persyaratan pengolahan data maupun kemampuan pencapaian hasil dari setiap metode pengolahan data. Adapun persyaratan pengolahan data dapat didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut ini, yaitu volume unsur-unsur data yang dimuat, kompleksitas operasi-operasi pengolahan data yang diperlukan, pembatasan waktu pengolahan, dan tuntutan melakukan perhitungan. Sedangkan untuk mengetahui pencapaian hasil ada 15 hal yang perlu dipertimbangkan, yaitu investasi awal, pengadaan, perubahan persyaratan pegawai yang terampil, biaya variabel, penyesuaian, kelulusan, kepandaian dalam banyak hal, kecepatan mengolah, kemampuan membuat perhitungan-perhitungan, kontrol pengolahan, penemuan kesalahan otomatik, kemampuan pengambil keputusan, kelemahan sistem, dan tingkat otomatisasi. Saya akan memberikan contoh mengenai SPT ini. Misalnya, sejak tahun 1990-an telah terjadi perubahan manajer dalam mengelola perusahaan. Para manajer melihat komputer bukan hanya sebagai alat bantu pekerjaan rutin saja. Informasi bukan hanya sebagai pendukung dalam pembuatan keputusan, tetapi juga diubah sebagai kekuatan untuk memenangkan persaingan. Sistem informasi dibangun tidak hanya dipakai untuk manajer saja, tetapi untuk kolega dan pelanggan, sehingga sistem informasi ini bersifat terbuka. Adapun materi selanjutnya yaitu tentang model SPT yang bisa Anda lihat dalam gambar berikut. Not very good with people. If you don't start a conversation,